di mana dalam kesempatan hari ini menjelang akhir tahun 2025, kami dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia ingin menyampaikan suasana yang lain dengan doorstop atau apa. Baik. Yang pertama, di bidang pembinaan, realisasi anggaran kita Rp522.000. Nah, terus terkait dengan realisasi penerimaan negara bukan pajak Rp92. Jadi melampaui target kita. Jadi 733% target kita. Ini total keseluruhan seluruh Indonesia. Nah, kegiatan yang untuk pembinaan kiranya 57.827.627.646 rupiah. Itu untuk tingkat Kejaksaan Agung. Terus di Kejaksaan Tinggi ada 1.130 kegiatan dengan nilai anggaran yang didampingi itu 190 tangkapan tipikor sekitar 30 orang, tangkap 40 orang. Total tangkapan di Kejati itu 74 orang. Sedangkan Kejagung sendiri tangkapan tipikornya ada 29 orang. Mandiri pangan sendiri kita ada 4 program mandiri pangan yang sudah kita lakukan, penanaman padi di lahan-lahan yang bekas sitaan negara. Salah satunya kalau nggak salah di Kabupaten Bekasi. Terus satuan tugas PAM SDO mengamankan personel-personel yang bermasalah, ada sekitar 53 kegiatan PAM SDO di periode 2025. Dan ada 23 kegiatan pemberantasan mafia tanah. Selanjutnya bidang pidana umum. Di bidang pidana umum, periode 1 Januari sampai dengan 22 Desember 2025, data hukum, ini upaya hukum ada upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Untuk upaya hukum banding ada 4.074 perkara, upaya hukum kasasi ada 2.985 perkara, dan yang sudah dieksekusi ada 99.491 perkara. Terkait dengan data penanganan perkara RJ, Keadilan Restoratif Justice, 799.398.340 rupiah dari bidang umum. Nah, memasuki yang ini bidang kerugian negara terbesar di tahun 2025 yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ada setidaknya 4. Yang pertama, dan sudah naik ke penuntutan. Yang pertama adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola produk minyak dan pemberian subsidi yang mengakibatkan kerugian negara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Nilai kerugiannya 985 miliar. Terus perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Pembangunan Tengah kepada PT Sritek dengan entitas 105.400.622 rupiah dalam bentuk pound sterling, dalam bentuk pound sterling 785 pounds, dalam bentuk uang ringgit Malaysia 860 ringgit, dan dalam mata uang lainnya ada dalam dolar Australia 9.900 dolar Australia, 1.426 rial, ada 36.690 bat, dan 1.325 dirham, dan 43.200.000 yen. Nah, ini yang diselamatkan ya di tahun ini. Tapi belum menjadi, ada yang sudah menjadi PNBP, ada yang nanti tahun depan. Ini penyelamatan untuk tahun depan, nanti bisa di penagihannya. Yang sudah capaian kinerja tahun Satgas 42,09 hektar. Di bidang Datun, ini kegiatan litigasi ada 1.512 perkara, non-litigasi ada 23.345 perkara, tata usaha negara dengan total 123 perkara.
Data pencapaian perkara penerimaan hukum kurang lebih 9.336 perkara. Data capaian perkara pelayanan hukum 3.000. Ada 149 triliun 470 miliar 951 juta 720.195 rupiah dan 51.964 ada 390 pada jumlah keseluruhan 1.526 kegiatan. Ini bukan perkara, ini kegiatan. Koreksi. Bidang pengawasan teknis ada kurang lebih jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis sudah 1.688 orang. Diklatnya terdiri dari diklat prioritas nasional, ada diklat prioritas non-nasional, diklat kebutuhan organisasi, diklat sentral, dan termasuk di dalamnya ada pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa dibentuk dalam 2 gelombang, gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, juga ada program kerjasama dengan dukungan dari donor, kerjasama dengan dukungan donor ini, kerjasama juga rencana aksi nasional juga ada dengan mereka. Di bidang pusdiklat manajemen juga sudah jumlah peserta mendiklat 7.221 orang. Di bidang jadi sempat kemarin turun, sekarang kita akreditasi jadi A. Terkait dengan Badan Pemulihan Aset, ini lembaga baru pemulihan aset. Total memulihkan aset dari hasil tindak pidana ini totalnya 19 triliun 600 dari kelewat ya. Tadi kan nggak ketemu. Udah kayaknya. Mana lembarannya hilang? Lembarannya hilang. 74.812.274 rupiah. Ini jadi 19 triliun, 19,1 triliun. Itu bidang pidana khusus terkait dari perkara korupsi. Ini seluruh baik. Hilang. Ya, silakan. Saya Andi Arif dari sudut negeri Jakarta, Pak. Ya. Ada 74 orang dan yang seluruh kejati se-Indonesia yang dibagi dari ada tangkapan tipikor 30 orang, non tipikor ini sempat DPO biasanya. Kalau bicara yang lain? Ya, terima kasih Pak Kapus. Berganti. Mana? Saya Sumanda dari RRI, Pak. Oh, iya. Saya tanya, itu apa akan yang dilakukan oleh pembinaan untuk membina jaksa-jaksa yang maaf dalam tanda kutip tidak memiliki integritas yang baik. Alat bukti untuk dinaikkan ke penyidikan. Yang selanjutnya juga akan meningkatkan efektivitas dari kegiatan aset tracing. Seiringan dengan perkara tidak hanya komitmen kita, tidak hanya menangani mempidanakan orang, triliun ya, tidak salah. Itu kan baru dari hasil identifikasi dan klarifikasi yang baru membayar ada sekitar 20 perusahaan. Di mana salah satu dari 19 itu perusahaan dari kebun kelapa. Itu terkait dengan pembinaan bahwa terhadap apa yang terjadi karir atau pembinaan terhadap personil jaksa, yang jelas kami tanda segala proses, tapi juga kita ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan terhadap mereka yang nantinya terindikasi ada perbuatan tercela, maka terhadap karir mereka ke depannya akan tidak dijamin ke depan, akan selektif sekali. Mana perbuatan kita pilih kalau sudah menengah ke berat, tidak untuk karir kejaksaan akan sangat dipertimbangkan untuk tidak bisa berkarir dengan sempurna, jelas seperti itu. Tapi kalau terindikasi pidana, proses secara pemeriksaan masih berlanjut dan prosesnya sejauh ini sampai mana, Pak? Yang ketiga, Pak, Sylvester udah ketangkep belum, Pak? banyak nih.
Kapalnya satu-satu. Pertama terkait yang Kajari Bekasi. Yang jelas kemarin Pak Jasem sudah menerbitkan cukup kuat, ya kita proses ke jenjang berikutnya. Berarti sedang diproses pemeriksaan. Dalam saat ini ya, di tangan kita. Lagi? Terkait dengan terindikasi sejumlah jaksa, bagaimana juga dengan nasibnya Pak Widianto, Pak Ramel, itu pun sudah terindikasi. Tidak berhenti saat ini aja. Yang sudah ada akan diteruskan penagihannya. Yang kedua juga ke depan apabila ada laporan-laporan akan tidak lanjuti. Baik. Mungkin saya terus sedikit mengulang soal persiapan atau isu fundamental terkait dengan Kepolisian secara penyidik dan dihadiri oleh Jaksa Agung di Mabes Polri kemarin, dan kita juga sudah mempunyai pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Bapak Jambidum untuk disebarkan kepada para jaksa yang menangani perkara pidana umum yang terkait dengan penggunaan hukum acara. Ini kan sifatnya baru pastinya. Demikian. Apa lagi? Daya? Terima Pak. Kapus Penpet, lanjutan dari Pak tadi tentang Silvester. Apa? Silvester. Sylvester yang apa? Sylvester yang tadi ya benar lupa. Sylvester sedang kita Sylvester sedang kita Berarti tim tabur juga mencari keberadaan Sylvester. Iya, benar. Tim tabur juga sedang mensupport untuk para korupsi bertobatlah, ya kan? support Untuk para korupsi bertobatlah, ya kan? Nah itu bagaimana Pak? Tindak lanjutnya? Untuk para korupsi, nah itu bagaimana Pak? Tindak lanjutnya? Untuk para korupsi yang membalikan uang gitu. maksudnya gimana nih? Kalau jelang maksudnya gimana nih? Kalau jelang tahun baru maksudnya gimana nih? Kalau jelang tahun baru